sekarang kita akan membuat pola lengannya ya. Pertama-tama persiapkan pola dasar dan buat seperti yang ada di laptop ini. Selanjutnya, itu sebenarnya rumusnya uh, lengan depan dan belakang itu dibagi dua. Nah, jadi ini kita hapus saja ya yang bagian ini, teman-teman. Ini kita hapus. Ini juga kita hapus. Ini juga, dan ini. Nah, nanti hasilnya akan dari seperti ini. Lalu kita gunakan pensil tools. Kita buat ini jarak sekitar pensil tools ya, teman-teman. Jarak di sini kita buat itu sekitar 18 atau bisa juga kita buat 20 cm. Oke. Lalu kita satukan ya. Sini ke tengah, ke sini. Nah, seperti ini hasilnya. Lalu kita berikan keluar sekitar 3 cm. Oke. Lalu kita ambil dari garis ini ya. Lurus. Kita satukan ke yang keluar 3 cm tadi. Nah, hasil untuk pola lengannya adalah seperti ini. Baik, terima kasih. Itu sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Jadi sini kita akan membuat pola digital ya dari salah satu busana kasual. Oke, langsung saja seperti biasa ya teman-teman, kita harus mempersiapkan pola dasar terlebih dahulu. Nah, jadi untuk desain yang saya pilih itu merupakan desain yang sangat simple ya, jadi itu akan lebih mudah dalam pembuatannya. Oke, jadi sini kita sudah punya sebuah pola dasar bagian muka dan belakang. Pada bagian muka ya, kita gunakan pen tools ya teman-teman. Pen tools ini dari bahu kita keluarkan 1 cm. Oke, lalu di bawah kita keluarkan juga sekitar 1 cm. Oke, lalu kita hubungkan. Itu ganti tintanya teman-teman, biar kalian dapat dengan mudah melihat garisnya. Kita buat garisnya ya, dari 1 cm yang keluar tadi ke 1 cm yang turun. Selanjutnya kita tarik ya, kita tarik ke sini. Ini kita tarik agar dia bentuk sebuah lengkungan.
Ini kita hapus saja ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita keluarkan sekitar 2 cm dari bahu, maaf 1,5 atau 1 cm. Oke, turun 1 cm dari ketiak ya, lalu kita ke samping sekitar 1,5 atau 1 cm. Oke, lalu kita membuat kerung lengan yang baru. Ketemukan dengan ini garis tengah muka, lalu sini kita tarik ya teman-teman menggunakan ini. Sesuaikan ya teman-teman, jangan sampai terlihat patah, lengkungnya harus yang bagus. Selanjutnya dari pinggang kita keluarkan juga 1,5. Tuh, 5. Oke, kita tarik dari sini ke sini. Nah, ini adalah penampakan untuk pola pada bagian depan ya. Selanjutnya pada bagian belakang kita akan ganti tintanya terlebih dahulu menjadi warna biru. Ini kita lengkungkan dulu kerahnya. Selanjutnya dari bawah ya, ini kita turun 1 cm. Oke, lalu dari ke samping kita juga keluar sebanyak 1 cm. Oke, lalu kita hubungkan garisnya, lalu kita tarik menggunakan tools ini, tarik ya. Kita bisa sesuaikan ya untuk lebarnya. Sudah. Selanjutnya sama, kita keluarkan 1 cm di bahu. Oke, kita langsung sambungkan saja ke tengah muka. Lalu pada bawah ketiak kepala belakang kita turun 1 cm. Lalu ke samping 1,5. Atau 1 cm aja. Oke. Nah, kita bikin kerung lengan yang baru ya. Dari sini usahakan jika kita ingin membuat kerung lengan yang baru, jangan sampai muncul tanda
karena jika muncul tanda bacaan berarti titiknya belum sesuai. Sudah. Selanjutnya ya teman-teman, dari bawah pinggang ini kita keluarkan 1 cm juga. Nah, ini yang saya buat belum termasuk kampuh ya teman-teman. Nah, untuk kampuhnya saya biasanya memindahkannya di kain. Oke, lalu kita tarik dari satu ini ke sini. Nah, seperti inilah kira-kira untuk pola bagian depan dan belakang. Untuk bagian tengah muka kita akan ganti dengan garis titik yang merupakan lipatan seperti ini. Nah, untuk bagian depannya juga, karena ini bukan suatu busana yang menggunakan kancing atau belahan di bagian depan dan belakang. Pindahkan ini, kita ganti ke warna merah ya, karena ini bagian muka. Tarik dia, jangan sampai muncul bacaan itu ya. Sudah. Selanjutnya kita akan membuat sudah siap selanjutnya kita akan membuat garis tanda merah dan biru ya. Sini kita gunting menggunakan tools yang tadi saya gunakan. Di sini saya membuatnya sesuai dengan ujung-ujung ya. Namun untuk yang lengkungan itu pelan-pelan ya, sampai warnanya menjadi merah. Nah, seperti yang saya tunjukkan. Bagian lengkungan harus pelan-pelan ya teman-teman. Maaf, nah ini tuh lepas ya. Kita buat lurus. Nah, seperti ini. Ini kita tarik saja ya. Kalau sudah ditarik jangan lupa klik kanan. Nah, sudah seperti ini. Kita buat arah serat. Ini ya, menggunakan tools ini. Tarik saja sini ke bawah, klik kaki, klik kiri. Kalau sudah, kita ulangi, buat lurus, klik kiri, lalu tarik ke tengah muka. Sudah. Selanjutnya kita gunakan tools yang huruf T ini, kita untuk mengetik TM. Jangan lupa untuk mengganti ukurannya ya. Ini saya menggunakan 4, 5, 4 saja biar kalian bisa ya, nampak. Kita taruh di sini. Nah, lakukan juga pada pola bagian belakang. Oke. Nah, baik teman-teman. Nah, ternyata ya tadi ada beberapa kesalahan. Yang benar itu adalah
Saya tadi mencoba tapi tidak berhasil. Jadi untuk kerung lengan ini kan tadi tidak ikut ngembang ya, jadi ini saya buat manual. Caranya adalah dengan menyatukan garis ini teman-teman, sini garis lurus dan ke sini ya, lalu dibagi 3. Tiap masing-masing saya menggunakan tool dressmaking ya teman-teman, yang dimana itu dibagi 3, dibagi 6 pada lingkar kerung lengannya. Udah di 3 seperti ini, lalu tarik ke bawah ya, tarik ke bawah menggunakan pentus, lalu kita turunkan manual. Di sini kurang turun 1, di sini naik 1,5, di sini naik 1,5, di sini turun 0,5. Jadi kita buat garis kerung lengannya ulang dengan manual karena memang ada beberapa kesalahan pada saat saya membuat mengembangkan kerung lengan ini. Nah, sudah seperti ini, kita akan pencet tool sini lalu kita blok, gunanya untuk meluruskan. Kita klik kiri lalu kita klik kanan, kita tarik, klik kiri, kita luruskan. Oke, Ctrl Z ya. Luruskan, klik kanan. Nah, sudah seperti itulah untuk pola lengannya. Jika ingin menggesernya, kita menggunakan tools ini, lalu kita pencet yang ini, kita blok, klik kanan, lalu kita pindah di sini. Nah, di sini kan jika untuk memindah ini kali 2-nya kita hilangkan dengan cara mencet shift. Ya, jika ada kali 2-nya maka dia menduplikat. Sini saja, karena nanti saya akan buat keterangan. Sudah seperti ini saja pada pola lengan. Membuat pola rok ya, teman-teman. Kita akan buat pola rok. Caranya itu dengan membuat garis terlebih dahulu. Untuk ke samping itu lingkar pinggang ditambah 3 dibagi 4 ya. Sini saya mendapatkan 18 dari hasil ukuran saya. Lalu untuk panjang rok di sini saya hanya membuat sekitar 50 cm. Oke. Lalu kita buat kotak. Nah, seperti ini, lalu turun 2 cm. Turun 2 cm. Oke, lalu kita satukan dari 2 cm tadi. Kita 2 cm nya guys. Oke, itu tertarik dari sini menggunakan square tool, satukan ke sini. Selanjutnya menentukan tinggi pinggul. Di sini tinggi pinggul saya adalah 19, maka kita buat 19. Oke. Setelah itu kita tarik ke samping. Lingkar pinggul dibagi 4 ditambah 1. Untuk kelonggaran di sini saya mendapatkan 22. Kita satukan. Lalu jangan lupa kita tarik garisnya agar lengkung. Selanjutnya ya, tarik garis ke bawah. Ini kita bikin garis bantu dulu. Ctrl Z ya teman-teman jika ingin menghapus.
sini bebas aja ya buat ukuran berapa, karena ini hanya garis bantu. Ini kita turunin buat lurus. Lalu dari bawah sini kita keluarkan sekitar 45 atau sesuaikan dengan kebutuhan ya. Saya keluarkan 4 cm. Lalu kita tarik seperti ini. Atau di sini saya ingin mengeluarkan hanya sebanyak 2 cm. Tarik dari sini ke sini. Sudah selesai ya teman-teman. Nah, untuk kupnat ini kita tarik dulu garis lengkung dari pinggangnya. Sesuaikan. Sini karena lingkar pinggang saya adalah 58, jadi kita buat ke samping 5,8. Oke. Lalu ke bawah sekitar 12 untuk tinggi kupnat. Oke. Lalu ke samping kita bagi 1,5. Untuk kupnat, lebar kupnat kita tentukan dengan tool square. Sebelahnya juga jangan lupa 1,5. Oke. Tarik. Nah, seperti ini hasil jadinya ya teman-teman. Untuk pola roknya menggunakan pola dasar saja. Nah, untuk belakang juga sama, hanya saja dikurangi 1. Nah, sekian dari video saya. Semoga teman-teman membantu teman-teman semuanya. Saya tutup, sekian.